Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Santi Susana Piri. Di video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama lihat di slide PowerPoint saya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan klasifikasi sumber daya alam, mari kita sama-sama mengetahui apa sih itu sumber daya alam dan barang sumber daya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah itu sendiri. Sedangkan barang sumber daya adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari dalam atau dari atas bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain sehingga dapat dihasilkan produk baru yang berupa barang dan jasa bagi konsumen dan produsen. Untuk klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain menurut jenis sumber daya alam dapat kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu jenis kelompok sumber daya alam. Di sini yang saya mau angkat ada 3 jenis kelompok sumber daya alam ya teman-teman, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang kedua itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang bersifat gabungan. Dan ada pula pengelompokan lain sumber daya alam, seperti sumber daya alam atas dasar pengolahannya, yaitu sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dan oleh swasta. Contohnya itu seperti batu bara, minyak, dan biji besi. Sumber daya alam di atas dapat sumber daya di atas dapat diperlakukan sebagai barang publik. Selanjutnya kita akan mempelajari dan membahas tentang sumber daya alam menurut PBB dan Bank Dunia. Yaitu di sini kita bisa membedakan ya teman-teman. Di sini kita bisa bedakan dalam 3 golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperdagangkan seperti mineral, hutan, minyak, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperdagangkan seperti udara, lingkungan alami, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah keahlian manusia. Sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya alam sekunder itu merupakan sumber daya alam yang ada karena sumber daya alam primer. Yang pertama itu kita akan bahas tentang sumber daya alam primer. Sumber daya alam primer itu merupakan kelompok pertama sumber daya alam yang tak pulih, yang sifatnya itu tidak dipengaruhi oleh manusia. Sedangkan sumber daya alam sekunder merupakan kelompok kedua sumber daya alam pulih yang sebagian besar tersedianya sangat dipengaruhi oleh manusia. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang hubungan sumber daya alam dan penggunanya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa sumber daya alam apabila kita ambil secara berlebihan atau secara terus-menerus dari bumi dan dipergunakan dalam proses produksi, maka terdapat hubungan yang bersifat komplementer ataupun substitusi, dan mungkin juga tidak ada hubungannya satu sama lain atau bersifat netral. Hubungan yang bersifat bersaing juga terjadi dalam sisi permintaan dan penawaran. Adapun sumber daya alam milik umum atau milik bersama. Sumber
Sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu, dan juga sumber daya alam itu dapat dimiliki oleh perorangan atau oleh umum. Oke, baik teman-teman, demikian pembahasan materi tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian penjelasan tentang materi tersebut. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.